Shalom adik-adik semua. Kita jumpa lagi pada ibadah minggu ini. Bersama kakak kita akan sama-sama kembali bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak lupa salam sehat dan semangat selalu dari kakak buat adik-adik yang di rumah beserta keluarga. Kita bersyukur dengan hari-hari yang indah yang boleh kita lalui selama ini dengan dan di dalam penyertaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita. Kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bersama-sama menyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan. Bersuka. Sekali lagi, di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Jadi silakan duduk.
Anak-anak Tuhan, salah satu cirinya adalah selalu penuh dengan sukacita. Setiap hari kita penuh diliputi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita semua yakin bahwa Tuhan setiap hari selalu memelihara dan menyertai kita di dalam keadaan apapun yang kita alami. Itulah bedanya adik-adik. Kita tidak diajarkan untuk bersungut-sungut, tetapi kita diajarkan selalu bersuka cita. Nah, sebelum kita melanjutkan puji-pujian dan rangkaian ibadah kita, mari terlebih dahulu kita mau memohon pimpinan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang selalu peduli, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang waktu sampai saat ini. Kami sekeluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan vitalitas. Kami yakin semua karena kebaikan daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah pada saat ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti kiranya kami semua boleh dipimpin oleh Tuhan dan ibadah ini berjalan dengan baik. Kami siap mendengarkan, ya, kami siap juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Nah adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah selalu ada kesempatan. Keren ya temanya ya, singkat tapi luar biasa maknanya. Selalu ada kesempatan. Nah adik-adik, kita semua juga sama, selalu punya kesempatan. Ya, dalam hal apa? Banyak. Kesempatan untuk berubah agar kita lebih baik. Ada. Kesempatan untuk mengasihi dan menolong orang lain. Kesempatan untuk membuang iri hati kita, membuang dendam yang ada di dalam hati kita. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan sebagainya. Ya, semua kesempatan itu ada. Maka jangan kita sia-siakan untuk selalu berbuat baik dan mengasihi sesama kita. Karena itu juga merupakan satu bentuk kita di dalam kita melayani Tuhan. Nah, ayat super pada ibadah kita hari ini yang sekaligus sebagai ayat hafalan diambil dari Lukas 15 ayat 10b. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama ya. Oke, sudah siap? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Wow, luar biasa, very cool. Ternyata para malaikat-malaikat juga bersukacita jika ada orang yang bertobat. Bayangin, bagaimana dengan kita? Kita juga seharusnya demikian. Malaikat aja juga bersukacita. Tapi sering kalau ada orang yang mau bertobat karena melakukan kesalahan terutama terhadap kita kan tidak demikian. Kita tidak mau bersukacita. Kita malahnya kalau bisa orang tersebut juga mengalami hal yang buruk. Ya, dihukum sama Tuhan. Nah, itu yang kita harus buang, ya. Kita seharusnya bersukacita juga apabila ada orang yang bertobat dari berbuat satu dosa. Ternyata pertobatan dia juga berdasarkan campur tangan atau andil dari kita. Wah, itu baru luar biasa. Ya. Nah, adik-adik, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri untuk kita. Indah sekali jika hidup ini kita dapat dipakai menjadi berkat untuk orang lain selagi kita ada kesempatan. Oke? Yuk kita naikkan satu pujian ya. Yang pastinya adik-adik sudah tahu banget lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan.
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, adik-adik, hidup ini harus jadi berkat buat orang lain, bukan hanya untuk kita sendiri. Kita bersuka cita karena orang yang bertobat, itu juga adalah satu hal yang luar biasa. Berarti kita punya hati yang mengasihi untuk mengampuni sesama kita. Nah, jadi sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Anita. Nah, kita akan sama-sama menyimaknya dari kisah Yunus yang sudah beberapa minggu ini kita juga mengikuti kisah-kisah Yunus yang sangat menarik ini ya adik-adik. Nah, kita siapkan hati kita, kita siapkan Alkitab kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Mengiringi firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, yang senantiasa menyertai, membimbing, menuntun kami anak-anak-Mu untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan bisa memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami semua di rumah kami masing-masing akan mendengarkan firman. Kiranya firman ini boleh menjadi benih di dalam diri kami untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang disayang Tuhan, kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus yang diambil dari Yunus pasal 4 semuanya ya. Adik-adik kan sudah mendengar cerita dari awal Nabi Yunus yang disuruh oleh Allah untuk menuju ke kota Niniwe, kemudian ingkar, kemudian dimakan ikan besar, lalu dimuntahkan ikan besar sampai ke Niniwe. Nabi Yunus membuat pernyataan peringatan pada bangsa Niniwe bahwa dalam 40 hari akan ditunggangbalikan, dan akhirnya raja memerintahkan seluruh rakyat Niniwe bertobat. Ya, akhirnya mereka semua bertobat. Dan di sini Nabi Yunus susah, sedih, marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni bangsa Niniwe, orang Niniwe. Adik-adik, ada kata-kata susah melihat orang senang. Itu yang terjadi di dalam diri Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sedih, susah melihat orang Niniwe diampuni oleh Allah. Tidak hanya Nabi Yunus, kita juga susah melihat orang lain senang. Kalau ada orang yang sedang diberi hadiah, kita iri, kita sedih. Nah, itu tidak boleh terjadi harusnya pada diri kita. Kita sedih, kita sirik melihat orang lain menerima hadiah karena kemenangannya. Padahal sebetulnya kita introspeksi diri, kita masih banyak kekurangan untuk mendapatkan hadiah seperti teman kita. Ada juga perkataan senang melihat orang susah. Ayo, siapa yang senang melihat orang lain susah? Kadang kita juga gitu ya. Kita suka senang melihat orang lain susah. Hei, itu anak nakalnya jatuh. Wah, asik tuh, jatuh berdarah-darah, syukurin. Oh, jangan nangis anak nakal. Nah, kita suka mengumpat. Harusnya itu tidak boleh terjadi pada kita. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menjadi anak yang baik. Tuhan kita juga selalu memberikan kesempatan kepada umatnya, kepada anak-anaknya untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan yang salah menuju ke jalan yang baik. Nah, demikian juga kita harus mencontoh apa yang sudah Allah kita berikan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, ayat super hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 10. Ayo coba dibuka Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi malaikat-malaikat itu bersukacita adik-adik jika ada orang yang bertobat. Bertobat itu adalah berbalik kelakuannya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar. Jadi ayo adik-adik dan kakak juga, ayo kita bertobat, kita minta pengampunan sama Tuhan. Kalau kita selama ini sudah berbuat yang tidak baik, kita senang melihat orang lain susah, kita mohon ampun. Ya adik-adik ya. Ya, kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari supaya nama Tuhan dimuliakan melewati kita anak-anak yang dikasihinya. Adik-adik jangan lupa ya baca Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Ya, demikian cerita kakak. Selamat mencoba, selamat berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Anita untuk firman Tuhannya. Wah, adik-adik, kita diingatkan kembali nih ya melalui firman Tuhan tadi. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ya, karena apa yang kita pikir yang kita mau belum tentu sama dengan rencana yang Tuhan buat untuk kita maupun orang lain. Ya. Nah, kalau ada orang yang bersalah, ada orang yang mengakui kesalahannya, ada orang yang mau bertobat, seharusnya kita mendukung. Orang yang bersalah sama kita, janganlah kita mendendam. Ya. Janganlah kita berharap dan berdoa supaya orang tersebut juga dapat balasan, dapat cilaka. Wah, tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, itu tidak diajarkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri begitu mengasihinya ya, kepada umatnya, kepada umat manusia semuanya, termasuk kita semua. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, itu adalah firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur adik-adik ya, bahwa Tuhan akan melupakan semua pelanggaran-pelanggaran kita asal kita datang untuk bertobat. Begitu besar kasih Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih
pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasa ya, persembahan syukur ini adik-adik masukkan dalam amplop, nanti dititip ke mana mama ataupun papa, yang untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke kantor gereja. Atau kalau memang mau memberikan persembahan syukur melalui transfer juga bisa ya, silakan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut. Nah adik-adik ya, setelah persembahan kita kumpulkan, nanti kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan ini maupun menaikkan doa-doa syafaat kita. Baik adik-adik, mari kita akan kembali sama-sama berdoa. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang boleh berkumpul. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh berguna bagi banyak orang melalui pengelolaan di gereja kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga yang telah memberikan semuanya berkat kepada kami semua, kepada orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh menyisihkan sebagian dari berkat yang berasal dari Tuhan untuk orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, bukan hanya berkat jasmani yang Tuhan berikan, tapi juga kami telah diberikan berkat-berkat yang lebih daripada itu oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa kiranya untuk pembelajaran yang sudah mulai dengan tatap muka. Kembali kami berdoa, Tuhan pimpin setiap kami, teman-teman kami semua ya Tuhan. Tuhan juga pimpin saudara-saudara kami yang lain yang di luar sana ya Tuhan, yang juga mungkin mempunyai keterbatasan, atau teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Biarlah ya Tuhan, Kau juga boleh berkenan melawat untuk menolong, untuk mempedulikan mereka. Kami juga ingin ya Tuhan, apabila Tuhan berkenan, kami juga ingin melakukan hal yang sama ya Tuhan, supaya peduli kepada sesama kami, sesama saudara-saudara kami, untuk kami juga bisa menolong, membantu mereka di dalam setiap pergumulan mereka, supaya di dalam kesulitan mereka tetap akan mengingat bahwa Allah sanggup menolong, karena Allah baik, panjang sabar, dan penuh kasih. Kami juga ingin berlaku setiap hari, berperangai setiap hari seperti Tuhan Yesus, ramah dan lemah lembut. Ya Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui perangai dan sikap kami boleh menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa ada Yesus di dalam kami, sehingga banyak orang yang mungkin melihat kehidupan kami yang baik ini boleh datang kepada Tuhan dan bertobat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita naikkan pujian syukur dan sekaligus pujian berkat kita sambil berdiri. Tuhan betapa banyaknya
berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi, hidup bahagia abadi. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati.